Yang tadi digarisbawahi oleh Bapak Presiden, Polri supaya meneruskan gas air mata faktor utama kematian massal tragedi Kanjuruhan. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF telah merampungkan tugasnya dalam mencari fakta-fakta dalam tragedi Kanjuruhan Malang yang menewaskan 132 orang. Salah satu fakta yang ditemukan adalah penyebab kematian massal tersebut diakibatkan karena gas air mata. Seperti diketahui, dalam peristiwa tersebut polisi memang melempar gas air mata ke arah tribun penonton untuk meredam massa. Adapun hasil pemeriksaan BRIN tidak bisa mencoreng kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata. Kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang juga Ketua TGIPF Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat 14 Oktober. Mahfud MD menyebut sampai saat ini BRIN masih mengecek seberapa bahaya gas air mata yang menyebabkan sejumlah penonton cacat. Menurutnya, hal ini masih akan terus didalami. Terlepas dari hal itu, Mahfud MD menegaskan bahwa kemunculan gas air mata menjadi penyebab utama situasi di stadion tidak kondusif. Saat gas itu ditembakkan ke arah tribun, penonton pun kala kabut berusaha menyelamatkan diri. Kemudian yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya, kata Mahfud MD. Tunjukkan solidaritas, Sintayong diminta tak ikut politik sepak bola Indonesia. Sintayong diminta untuk tidak ikut ke dalam politik di sepak bola Indonesia. Hal itu menyusul pasang badan pelatih Korea Selatan tersebut untuk Muhammad Iriawan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Sintayong menyatakan akan mundur kalau Iwan Bule sampai out. Pelatih 52 tahun itu mengibaratkan PSSI sebagai sebuah tim sepak bola, di mana kesalahan satu orang ditanggung satu tim. Namun inisiator petisi Iwan Bule out Richard Ahmad Supriyanto meminta Sintayong untuk tidak terlibat dalam urusan politik Federasi Sepak Bola Nasional. Dia menyebut itu tidak etis. Tugas Sintayong dan para pemimpin timnas lainnya adalah melatih dan berlatih, tidak usah ikut campur urusan politik bolanya. Saya berpendapat Sintayong dikontrak secara profesional dengan anggaran PSSI dibantu oleh pemerintah. Tidak pantas, tidak etis dia bersikap seperti itu, kata Richard kepada awak media. Sementara itu dalam hal ini Sekjen PSSI Yunus Nusi mengklaim tidak menginstruksikan pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk mundur jika Ketua PSSI Muhammad Iriawan melepaskan posisinya. Gak ada instruksi, wong dia yang inisiatif, ujar Yunus Nusi di kantor Komnas HAM Jakarta Pusat pada Kamis 13 Oktober. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI Son Haji menduga bahwa Sintayong bersimpati dengan Iriawan, sehingga mengancam akan mundur sebagai pelatih timnas Indonesia. Soal unggahan Sintayong itu terserah beliau, kalau mau lebih didalami silahkan tanya langsung. Mungkin itu bentuk solidaritas Sintayong kepada Ketua PSSI, tapi saya tidak tahu. Silahkan tanya yang bersangkutan, jelas Son Haji. Sejauh ini PSSI sudah meminta maaf pada Kamis 13 Oktober 2022. Iwan Bule lah yang menyampaikan permintaan maaf 12 hari setelah kejadian. PSSI juga bilang akan bertanggung jawab. Pemain Liga 2 ikut bersaing di TC Eropa. Striker fenomenal Sintayong siap serap ilmu sebanyak-banyaknya. Timnas Indonesia U20 sudah mulai kembali melakukan aktivitas. Ada 34 nama yang mendapatkan panggilan menjalani pemusatan latihan jangka panjang di Eropa. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Di antaranya, 3 nama yang saat ini bermain di Liga 2. Meski berlaga di kasta kedua, 3 pemain ini tetap bisa bersaing. Yang pertama ada nama Bernabas Sopor. Bernabas sebenarnya berstatus sebagai pemain Persija Jakarta. Namun di musim ini, dia dipinjamkan ke klub Liga 2 PSPS Riau. Penampilan Bernabas sejauh ini pun cukup ciamik, di mana Bernabas mampu menjadi deputi yang baik bagi Frankie Bisa saat ini di posisi bek kiri. Yang kedua, Ahmad Rusadi dari Persela Lamongan. Rusadi adalah pemain yang menjadi langganan di timnas Indonesia kelompok umur. Di musim 2022-2023 ini, dia berkesempatan memperkuat Persela Lamongan. Rusadi sendiri menjadi salah satu andalan di timnas Indonesia U20 dan sudah mencatatkan 4 kali penampilan bersama dengan Persela di Liga 2 musim ini. Yang ketiga, Muhammad Akrom, Persikap Kabupaten Bandung. Akrom tampil memukau bersama dengan Persikap belakangan ini. Tak heran namanya kembali masuk ke skuad timnas Indonesia U20.
di mana penyerang berusia 18 tahun ini kembali mendapatkan kesempatan bersinar di skuad Timnas Indonesia U20. Yakni setelah sebelumnya dicoret di seleksi kualifikasi Piala Asia U20 2023 lalu. Sementara itu, striker fenomenal Timnas Indonesia kelompok umur Hoki Caraka mengaku bersyukur bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia U20. Pemain muda PSS Sleman itu pun ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya dalam kesempatan ini. Disinggung mengenai adaptasi cuaca di dua negara tersebut, pemain bernomor punggung 45 di PSS itu merasa hal itu bukan menjadi masalah. Sebab Hoki Caraka pernah mengenyam pengalaman belajar sepak bola di Eropa. Selain itu, Hoki Caraka juga meminta dukungan kepada para pendukung PSS Sleman agar diberikan kelancaran, yakni dalam pemusatan latihan dan bisa memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan. It's not true, I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and